Halo anak-anak, apa kabar? Berjumpa kembali dengan berbagi channel, berbagi sesama, bermanfaat untuk semua. Halo anak-anak, siap belajar untuk materi selanjutnya? Oke, baik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah itu Pak Guru mengingatkan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan agar kita terhindar dari penyakit yang ada di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di kelas 5, tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-1. Mari belajar bersama Pak Guru ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 hal, yaitu iklan media cetak, iklan media elektronik, dan juga gangguan pencernaan pada manusia. Iklan adalah berita atau pesan atau informasi yang isinya membujuk orang banyak supaya tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, berdasarkan media penyampaiannya, iklan bisa dibedakan menjadi 2 jenis. Kira-kira apa saja ya? Ya, yang pertama yaitu iklan media cetak. Selanjutnya, yang kedua yaitu iklan media elektronik. Anak-anak, mari simak percakapan berikut ini. Simak baik-baik ya. Dayu, Udin, dan Lani suatu ketika bercakap-cakap membahas tentang iklan. Dayu, semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Udin, wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya? Dayu, betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Lani, ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti koran dan majalah atau media elektronik? Udin, kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Lani, kalau aku suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Nah, apabila kita mencermati percakapan 3 anak tadi, kita bisa menemukan perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, iklan media cetak adalah iklan yang dibuat dan dipasang dengan menggunakan teknik cetak. Ada beberapa contoh bentuk iklan media cetak, diantaranya yaitu iklan di surat kabar, kemudian iklan di majalah, lalu iklan di tabloid. Ada juga contoh iklan media cetak di baliho, lalu ada contoh di poster, dan satu lagi iklan media cetak yang terdapat di stiker. Selanjutnya, iklan media cetak memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berupa iklan tertulis. 2. Dapat disimpan dan dibaca kapan saja. Dan 3. Kalimat yang digunakan lebih rinci. 2. Iklan media elektronik. Iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Iklan media elektronik dapat berupa iklan di radio, televisi, dan internet. Secara umum, iklan media elektronik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berupa iklan tidak tertulis. 2. Iklan berlangsung sekilas. Dan 3. Kalimat yang digunakan lebih singkat, padat, dan jelas.
salah satu iklan yang ditampilkan di media cetak ataupun media elektronik yaitu iklan tentang cara mencegah gangguan pencernaan. Nah, perlu diketahui, alat pencernaan juga dapat mengalami gangguan maupun penyakit. Berikut beberapa gangguan dan penyakit pada alat pencernaan manusia. 1. Sariawan. Sariawan adalah peradangan di sekitar bibir, gusi, dan lidah. Sariawan dapat disebabkan kekurangan vitamin C, alergi makanan, luka, dan kurang menjaga kebersihan mulut. 2. Sakit MAH. Penyakit MAH adalah nyeri yang berasal dari lambung, usus halus, atau bahkan kerongkongan akibat sejumlah kondisi. MAH disebabkan oleh meningkatnya asam lambung sehingga menimbulkan perih, kembung, dan mual. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh stres dan pola makan yang tidak baik. Supaya terhindar dari sakit MAH, kita sebaiknya menjaga pola makan kita dan menghindari stres. 3. Sembelit atau dalam bahasa kedokteran disebut konstipasi. Sembelit adalah sulit buang air besar karena feses atau kotoran yang dihasilkan usus besar terlalu kering dan keras. Sembelit biasanya dikarenakan kurangnya asupan air dan makanan berserat seperti sayuran dan buah. Selain itu, sembelit juga dapat disebabkan terlalu lama menahan buang air besar. 4. Diare. Diare adalah buang air besar dengan feses atau kotoran yang encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air besar dengan volume feses yang lebih banyak dari biasanya. Tanda dan gejala penyakit diare antara lain buang air besar encer dan sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja atau kotoran, dan perut merasa kembung. 5. Appendicitis. Appendicitis adalah peradangan dan pembengkakan pada usus buntu akibat masuknya makanan ke dalam usus buntu sehingga terjadi infeksi oleh kuman. Gejalanya yaitu sakit pada perut bagian kanan bawah. Jika ditekan terasa sakit dan kadangkala disertai demam dan mual. Dan yang keenam adalah kolera. Kolera merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan karena mengonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Penyakit kolera disebabkan infeksi bakteri kolera atau Vibrio cholerae. Nah, agar kita terhindar dari gangguan-gangguan sistem pencernaan, kita harus menerapkan pola hidup sehat, yaitu menjaga pola makan dan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, rajin menggosok gigi, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, banyak minum air putih, menjaga kebersihan makanan dan alat makan, makan dengan tenang dan mengunyah makanan hingga lumat, mencuci sayur dan buah sebelum dimakan atau dimasak, dan juga mengurangi makanan yang mengandung pengawet, pewarna, dan penyedap makanan. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, tetap belajar, dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.